Pemerintahan Donald Trump mengambil langkah pragmatis dalam kebijakan teknologi terhadap China dengan memberikan lisensi tahunan kepada perusahaan semikonduktor Korea Selatan, Samsung Electronics dan SK Hynix, untuk mengirim peralatan manufaktur chip ke fasilitas mereka di China hingga 2026. Keputusan ini dianggap sebagai kompromi besar di tengah perang teknologi Amerika Serikat-China yang selama ini dikenal agresif, terutama terkait kontrol ekspor alat semikonduktor canggih. Kelonggaran yang diatur secara tahunan. Mengutip Reuters, dua sumber yang mengetahui kebijakan tersebut menyebutkan, pemberian izin ini adalah bentuk kelonggaran sementara. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat telah mencabut sejumlah keringanan lisensi ekspor bagi perusahaan teknologi global. Kini, Washington menerapkan sistem persetujuan tahunan untuk ekspor peralatan manufaktur chip ke China, menggantikan kebijakan lama berupa validated end user status. Sebelumnya, fasilitas khusus ini memungkinkan perusahaan mengirim peralatan chip ke China tanpa mengajukan lisensi ekspor setiap kali. Menurut sumber, status istimewa tersebut akan resmi berakhir pada 31 Desember 2025, sehingga setiap pengiriman peralatan chip ke China setelah tanggal tersebut tetap memerlukan izin ekspor. Meski begitu, lisensi tahunan ini dianggap pasar sebagai sinyal bahwa Amerika Serikat tidak sepenuhnya menutup pintu bagi aktivitas industri semikonduktor di China. Perusahaan chip terbesar yang terpengaruh. Samsung Electronics, produsen chip memori terbesar di dunia, serta SK Hynix, berada di peringkat kedua, menggunakan China sebagai salah satu basis produksi utama, terutama untuk chip memori konvensional. Sebelumnya, kedua perusahaan ini termasuk yang paling diuntungkan dari pengecualian kebijakan pembatasan ekspor chip Amerika Serikat ke China, sementara Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, juga menikmati kelonggaran serupa. Saat ini, produk chip memori mengalami lonjakan harga seiring meningkatnya permintaan dari pusat data kecerdasan buatan, AI, dan ketatnya pasokan global. Samsung dan SK Hynix menolak memberikan komentar terkait kebijakan lisensi tahunan ini, sementara TSMC belum merespons permintaan konfirmasi. Departemen Perdagangan Amerika Serikat juga belum memberikan pernyataan resmi karena berada di luar jam kerja. Perubahan pendekatan Amerika Serikat. Langkah ini menandai perubahan pendekatan Washington dari kebijakan konfrontatif menjadi pragmatis. Pemerintahan Trump sebelumnya meninjau ulang kontrol ekspor yang dinilai terlalu longgar pada era Presiden Joe Biden, dengan tujuan membatasi akses China terhadap teknologi canggih asal Amerika Serikat. Meski pengawasan diperketat, lisensi tahunan memungkinkan aktivitas industri semikonduktor tetap berjalan di China, sehingga mengurangi potensi gangguan bagi pasokan global, terutama di tengah lonjakan permintaan chip memori untuk AI dan pusat data. Analis industri menilai langkah ini strategis, karena Amerika Serikat dapat mengontrol ekspor teknologi canggih sekaligus tetap menjaga hubungan dagang dengan perusahaan global yang memanfaatkan fasilitas di China. Dampak di pasar dan industri. Lisensi tahunan ini diperkirakan akan memberi kepastian operasional bagi Samsung dan SK Hynix. Sementara itu, pasar menanggapi keputusan ini secara positif karena mengurangi ketidakpastian terkait pasokan chip memori global. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan sinyal diplomatik bahwa meski persaingan teknologi tetap ketat, Amerika Serikat terbuka untuk solusi pragmatis demi menjaga stabilitas industri global. Pemberian lisensi tahunan kepada Samsung Electronics dan SK Hynix menunjukkan perubahan strategi Amerika Serikat dari pendekatan agresif sepenuhnya menjadi lebih pragmatis terhadap China. Kebijakan ini memungkinkan pengawasan ekspor teknologi tetap ketat, namun operasional industri semikonduktor di China tetap berjalan. Keputusan ini juga memberi kepastian bagi pasar global chip memori, yang saat ini mengalami lonjakan permintaan akibat perkembangan AI dan pusat data. Langkah ini menjadi contoh bagaimana diplomasi teknologi dan kebijakan ekspor dapat disesuaikan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kepentingan ekonomi global.